Kita kembali ke soal Kecamatan Malingping ini, Bapak Ngkong. Iya. Pak Ngkong kan setidaknya tahu lah ketika misalkan asal mula Kecamatan Malingping ini berdiri, gitu. Jadi untuk kedepannya Kecamatan Malingping ini terjadi tidak untuk menjadi Kabupaten Cilanggahan? Tapi maaf ini, ya. Ini kata selalu sepuh. Ya. Namanya Kecamatan Malingping itu nggak ada dulu sih, nggak ada. Dulu nggak ada. Ada juga Kewadanaan Cilanggahan. Oh. Yang disebut Kecamatan Malingping itu tidak ada, tapi yang ada itu hanya kewadanaan. Makanya Cilanggahan itu dari sana sudah dari sekarang SMA. Dari SMA. Oh, masih keturunnya masih ada. Wadana itu, Pak Wadana itu ada. Kecamatan nggak ada, berhubung dengan kemajuan zaman sehingga kewadanaan itu hilang jadi kecamatan. Itu masih ada keturunnya Wadana pertama di Malingping. Udah jadi warga Malingping. Mana Malingping Utara. Oh, Wadana. Terus kira-kira gimana ini untuk? Tapi menurut gini ya, kadang-kadang bingung juga. Orang itu punya ambisi untuk memisahkan diri, bukan memisahkan diri, ingin diberi kesempatan untuk memimpin di daerah selatan. Iya. Saya sangat setuju, tapi yang nggak setujunya gini Pak, maaf sekali maaf. Yang saya takutkan ketika Malingping ini dimekarkan jadi kabupaten, pas kita nggak mampu, malu harus kembali lagi ke Kabupaten Induk. Itu yang kita harus pikirkan. Oh gitu ya. Karena apa? Orang itu kan maaf ya, Malingping udah hebat. Tapi hebatnya penanganan dulu. Yang itu yang saya takutkan. Iya. Ketika orang lain percaya, kita masih nggak mampu. Walaupun APBD kabupaten itu terbesar dari selatan. Iya. Tapi kalau nggak mampu mengolahnya, hancur. Saya malu. Saya orang yang pertama tahun 2009 itu menggagas untuk memekarkan kabupaten. Iya. 2009 itu dengan namanya Pak Agus Nasution almarhum. Oh, itu. Orang Cikosik yang udah almarhum, Pak Edi yang dulu itu 2009. Kebetulan saya walaupun nggak terlibat di dalamnya, cuman minta dukungan tanda tangan dari tokoh-tokoh dan para partai itu, saya ikut waktu itu. Cuman muncul lagi kemarin zaman rakor. Rakor ya. 2000-an itu sampai ada istilahnya bakor itu, alhamdulillah ada juga yang berjalan kata Pak Haji orang Paneglang itu. Makasih itu, cuman apa ya? Yang kita takutkan itu bukan berdirinya, tapi mengolahnya. Iya. Mengolah Jadi apa? Apakah udah menjamin pendidikan kita untuk mengolah? Satu, kedua, terutama moral. Pendidikan tanpa moral hancur. Yang saya takutkan itu ketika dia kasih kesempatan untuk menjadi Kabupaten Cilanggahan, dilepas walaupun dibantu dalam waktu setahun atau 2 tahun, kita malah mengolah APBD yang ada. Karena apa? Di hati kita itu sebenarnya hanya nafsu, ingin bisa, belum ditanamkan kesadaran pribadi, belum kesadaran, oh saya benar-benar mau membantu Kabupaten Induk. Iya. Kita jalankan. Yang saya takutkan begitu. Kalau orang yang bertanya, S2 banyak. Cuman tulusnya sih, jangan salah deh. Teknik itu banyak orang Malingping. Tapi dia mau pulang. Iya. Kenapa? Dia ragu. Ketika pulang, ternyata dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Makanya sebagai mudah-mudahan dengan kebijakan pemerintah dan biar kebijakan pembangunan apanya Malingping bisa dimekarkan, tapi orangnya udah hebat. Ya, terutama moral. Tapi untuk sumber daya manusianya untuk Kecamatan Malingping dari mana saja ya? Sumber daya manusianya apa? Insinyur ada. Terutama kita dalam pengembangan ini kita harus di bidang insinyur bangunannya ada, cuma nggak mau pulang. Dari administrasinya Malingping nggak ada.
itu yang dipakai oleh provinsi. Banyak orang Malingping dan orang baik dari selatan. Iya. Cuma apa ya? Mereka juga bukan nggak mau, takutnya nafsu. Ketika diberi kesempatan, kita nggak mau mampu ngurus. Malu. Makanya mudah-mudahan di tahun 2027 atau 2030 kita bisa buka lahan ada. Untuk SDA sudah mumpuni belum ini? Kalau SDA sumber air kita banyak. Banyak ya. Banyak. SDM-nya banyak. SDA banyak. Itu galian untuk membangun itu di Cinanggur itu Iya. banyak di situ deh. Tapi untuk syarat untuk menjadi kabupaten prioritasnya apa dulu itu, Pak? Mental. Yang satu mental, Mental. yang keduanya Money. Sudah uang. Ketika kita diberi kesempatan, kita harus udah persiapan uang. Kalau kita nggak diberi bantuan oleh kabupaten, iya. orang, money atau uang, ketika kesiapan masyarakat untuk jadi kabupaten. Iya. Kalau nggak didukung oleh masyarakat, bullshit, nggak ada. Sekarang, ayo kita ajak dulu masyarakat, terutama para ulama. Iya. Karena itu tanpa ada ulama nggak bakalan. Hargai. Jadi untuk saat ini untuk menjadi Kabupaten Cilangkahan agak-agak apa namanya abu-abu atau gimana ini Pak? Untuk Ya. di tahun 2005 lah misalnya ya 2000 25. Iya, 2009 udah digodok, dari itu dakor, 2000 Iya. tahun 2000-an, 2000 ke sini ya. Ini sebenarnya tidak kuat. Cuman kadang-kadang ada gesekan, punya keinginan, hanya nafsu, sehingga harus secepatnya. Bukan begitu, tata dulu. Iya. Ingin saya ini tata dulu, persiapkan dulu. Untuk si APBD-nya minimal berapa untuk menjadi Kabupaten Cilangkahan pendapatannya? Pendapatannya, ya kalau untuk pendapatan dulu kurang hafal saya. Kurang tahu. Untuk Kecamatan Malingping kira-kira satu hari itu mendapatkan pendapatan berapa? Untuk Kecamatan Malingping, misalkan di Pasar Malingping. Kalau kita ngolahnya benar, Iya. menggali tinggi. Itu sehari itu Malingping, Kecamatan Malingping dari mulai sumber daya alamnya, Iya. sumber daya manusianya, dan usahanya itu lebih daripada 10 miliar satu hari. Kalau ngolahnya benar. Jadi kan perputaran ya, perputaran untuk Kecamatan Malingping, Pasar Malingping aja untuk satu hari itu mencapai 10 miliar. 10 miliar. Contoh, kenapa saya bisa hitung-hitungan 10 miliar? Itu galian batu itu sehari itu kalau benar-benar disetujui, diolah itu kan itu banyak batu dikuasai orang-orang yang gede aja. Iya. Itu kedua, penataan usahanya. Semua orang itu dari kecamatan itu semuanya konsumerisme, ingin dilayani. Makanya banyak usaha-usaha baru yang tidak tertata. Itu sumber airnya, sumber air. Kalau kita ngolah, kita kan mengadakan PDAM negara. Kalau sekarang pemerintah untuk sumber daya listrik masyarakat, contohnya yang dilaksanakan di Malingping Utara atau Sinanggur. Iya. Kalau diolah itu pendapatan hariannya lebih dari berapa kubik? Yang Untuk satu hari ya. Iya. Itu satu dari air. Ada lagi. Malingping itu orang cerdas. Diberi kesempatan anak-anak muda yang punya potensi untuk membeli kayak ada gini. Kayak gini. Kayak itu, nggak apa. Sekarang kan mudah. Cuman harus ada namanya penataan, penataan pengelolaan. Ini kan dibiarkan sehingga ada pendapatan. Mungkin untuk pendapatan 1 juta aja di Malingping satu hari sulit. Karena apa? Mindsetnya, mindset bahwa menggali itu sulit, enggak sulit. Kok Kabupaten Lebak juga mampu. Cuman apa? Yang ngasih syarat pendapatnya kadang-kadang orang lain nggak percaya. Makanya dulu itu ada namanya Pak Haji Ading hebat. Kalau setiap bicara itu kayaknya masuk gitu. Sekarang ada lagi tuh
ini nih orang Bangkasan bagus itu, cuma kayaknya nggak dikaryakan. Pertaniannya deh, pertaniannya ini salah kaprah. Sekarang salah kaprahnya apa? Sampai kakak pun nggak bakalan berkembang. Udah dibentuknya benar polanya, kapoktan dengan poktan. Iya. Kadang-kadang merasa milik pribadi, diri sendiri. Itu yang salah, oknumnya. Iya. Benar. Makanya seharusnya udah sejahtera kali ini. Dan pendapatannya bisa nyampe 10 miliar dalam satu hari. Itu baru Kecamatan Malingping. Malingping. Belum lagi bayar. Apalagi mahal. Belum ada penataan aja. Ayo kita hitung-hitungan kalau kata saya. Pakai hitung-hitungan. Itu berapa hamparan sawah, berapa hamparan galian, hamparan sumber air. Coba diolah. Ini kan dikuasai oleh negara aja semuanya. Karena apa? Kita mah hanya saya ingin jadi penikmat, ingin mudah. Itu yang saya takutkan paling. Akibat ingin mudah, tidak punya inspirasi atau inovasi. Ada judulnya inovasi ada Malingping juga, tapi apa satu pun nggak ada. Jadi yang paling harus dikembangkan Malingping itu apa? Kesenian tradisional. Kita tahu jangan muncul sudah hilang. Ada hal itu deh, kerajinan tangan. Iya. Yang harus kita tekuni, kita pelajari tentang anyam-anyaman namanya tikar tandar. Itu sampai kiamat dibutuhkan itu deh. Belum lagi dari makanan tradisional, lemeng. Iya, lemeng kalau cara pengemasannya bagus. Iya. Kita di orang sari pengemasan namanya obat, ya kayak sekarang kopi itu butuh sebenarnya. Itu Pak Haji Anda, kan itu pribadi. Iya. Pribadi. Coba orang Malingping saya sarankan banyak orang-orang pintar, cuman kayaknya nggak peduli, sementara nggak peduli karena nggak mau diatur, mungkin belum bisa diatur Malingping. Siapapun pimpinan Malingping itu kayaknya nggak bisa. Jadi kembali lagi kepada masyarakatnya itu. Masyarakat. Nah ini banyak tokoh, walaupun nggak pendidikan, namanya ilmu itu bukan dari pendidikan aja. Ingat kalau almarhum. Iya. Itu bisa menggali uang. Dengan apa? Dengan nyanyian, dengan dia mempelajari ilmu alam itu suka ngaraja-raja. Yang saya sekarang miris nih, kita ini masyarakat ini Malingping seolah dihilangkan untuk pendapatan terutama dari kalong menolong, tukang raja lengit, ya, indung peting lengit, indung peting ada itu parahnya, dia untuk menghidupi. Cuman kepengen saya itu parahnya jangan dihilangkan karena dia punya sejarah. Punya sejarah yang kita nggak ngerti. Sekarang ada bidan dampingi oleh pinginnya begitu, ini kan hilang. Iya. Rata-rata ketika misalkan ibu hamil untuk didampingi seorang paraji, kadang-kadang kan dari pihak kesehatan kan tidak diperbolehkan. Ya mungkin bukan gitu, ketakutan benar karena paraji itu nggak pendidikan benar. Iya. Pengen saya didampingi deh. Sekarang yang pijit ibu hamil siapa, nggak ada deh. Siapa, nggak ada. Kalau sungsang, Nah, kan paling dioperasi. Dulu itu dengan gaya kepercayaan sama kepercayaan sama Allah, cuman kata-katanya aja. iya. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini kita membahas seputar tentang Kecamatan Malingping. Begitu juga adakah di sisi maksudnya jadi tidak ini untuk menjadi Kabupaten Malingping ya, Kabupaten Cilangkahan. Tapi kita tadi ngobrol tentang apa namanya rencana Kabupaten Cilangkahan itu emang benar-benar sudah mumpuni lah untuk dari PBD-nya, terus SDA-nya, SDN-nya, gitu, sudah mumpuni. Hanya saja, jadi kembali kepada masyarakatnya, kembali kepada pemuda-pemudinya. Men dan moral. Nah, gitu. Jadi begitu pemirsa. Jadi untuk podcast kali ini kita hanya berbincang-bincang sedikit saja tentang Kecamatan Malingping,
Untuk selebihnya nanti kita podcast lagi bersama Bapak Ngkong. Terima kasih Bapak Ngkong untuk hadir di podcast Mr. Kurdi. Bapak Ngkong kan orangnya sibuk nih. Iya. Gitu. Jadi Lagi sibuk. jadi kebetulan ini kan hari Minggu. Jadi kita bisa kontek-kontekan untuk melanjutkan. Tadinya sih mau tentang sejarah ya. Iya. Berhubung sejarah itu benar-benar harus, jadi tidak boleh disiarkan secara siang apa gimana itu? Enggak, maksudnya Tempat. Kita harus menyesuaikan tempat. Kalau di tempat umum ini saya nggak berani. Iya. Itu aja pemirsa, jangan lupa kalian dukung terus channel Mr. Kurdi dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Untuk mohon maaf ketika kita salah kata, gitu ya, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.